Umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Belum selesai salatnya. Ada yang jatuh dari atas. Kok tekan rejan kok tuli ngabreng kok. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Tidak lagi ada tanda-tanda. Perjuangan petugas penyelamat pun membuahkan hasil. Sejumlah santri akhirnya berhasil dievakuasi dari Mamat itu. Saya pas jatuh itu masih kuat. Langsung saya di pinggir saya itu ada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai sosok waliullah di balik nama pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan sosok waliullah di balik nama pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Sejarah pondok pesantren Al-Khazini Buduran, usianya diperkirakan 1 abad lebih. Nama pondok pesantren Al-Khazini di Buduran Sidoarjo, beberapa hari ini mendapat banyak perhatian. Setelah 100 santri menjadi korban ambruknya musala yang baru dibangun. Musala itu ambruk ketika digunakan salat asyar berjamaah oleh para santri. Namun, sebelum itu terjadi musibah itu, nama Ponpes Al-Khazini sendiri sudah dikenal masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur. Karena ponpes tersebut adalah ponpes besar yang santrinya ratusan orang. Ponpes yang di Jalan Kiai Haji Raden Muhammad Abbas Pertama, 18, Desa Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur tersebut berusia hampir 1 abad. Al-Khazini adalah lembaga pendidikan Islam yang telah mengabdi selama hampir 100 tahun, menjadi bagian penting dalam perkembangan keilmuan serta dakwah di Jawa Timur. Sekretaris Nuker LAZISNU Jawa Timur, Mohrofi Bunawi, dalam tulisannya di Nu Online Jatim mengungkapkan, nama pondok pesantren Al-Khazini diambil dari nama pendirinya, yaitu Kiai Haji Raden Khazin Khairuddin. Pesantren itu lebih dikenal sebagai pesantren Buduran, karena terletak di Desa Buduran. Mengutip naskah jurnal peranan Kiai Haji Abdul Mujib Abbas dalam mengembangkan pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo tahun 1964 sampai tahun 2010, Halaman 45, Rofi menjelaskan Kiai Khazin Sepuh, demikian masyarakat menyebutnya, merupakan menantu Kiai Haji Yakub dan pernah menjadi pengasuh pesantren Siwalan Panji pada periode ketiga. Tercatat, sejumlah ulama besar pernah menimba ilmu di pondok pesantren Siwalan Panji ini, seperti 1. Kiai Haji Muhammad Hashim Asyari Tebuireng, Jombang. 2. Kiai Haji Nasir, Bangkalan. 3. Kiai Haji Abde, Wahab Hasbullah Tambak Beras, Jombang. 4. Kiai Haji Umar, Jember. 5. Kiai Haji Nawawi, pendiri pesantren Mahat Riyadul Ringin Agung, Kediri. 6. Kiai Haji Usman Al-Isyaki, Al-Fitrah Kedinding, Surabaya. 7. Kiai Haji Abdul Majid, Bata-Bata, Pamekasan. 8. Kiai Haji Dimyati, Banten. 9. Kiai Haji Ali Masud, Sidoarjo. 10. Kiai Haji Asad Syamsul Arifin, Situbondo. Dan masih banyak lagi tokoh ulama ternama di Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pesantren Al-Khazini berdiri antara tahun 1926 atau 1927. Namun, beberapa sumber lain menyebut, ponpes tersebut sudah ada sejak tahun 1920. Kepemimpinan Kiai Haji Khazin Khairuddin lalu dilanjutkan putranya, Kiai Haji R. Moh Abbas Khazin dan kini diteruskan generasi penerus dari keluarga besar Al-Khazini. Awalnya kompleks di Buduran bukan dimaksudkan sebagai pondok besar, melainkan tempat tinggal bagi Kiai Haji Moh Abbas yang baru kembali dari menuntut ilmu selama 10 tahun di Mekah. Namun sambutan hangat masyarakat sekitar membuat kediaman tersebut berkembang pesat menjadi pusat pendidikan Islam. Pesantren ini terbagi menjadi unit putra dan putri, serta mengelola berbagai lembaga pendidikan.
Tahun 1964 berdiri Madrasah Sanawiyah Al-Khazini, 1970 menyusul Madrasah Aliyah dan Madrasah Ibtidaiyah Al-Khazini. Pada 1982 didirikan Sekolah Tinggi Diniyah, 1993 lembaga tersebut diformalisasi menjadi STAI dan STIQ, yang kini berkembang menjadi Institut Agama Islam IAI Al-Khazini. Kesaksian korban selamat Ponpes Al-Khazini, antara sadar dan mimpi dalam gelap. 2 malam terkubur dalam tumpukan beton, Al-Fatih Cakrabuana, santri berusia 14 tahun, merangkak keluar reruntuhan dipandu tim SAR gabungan yang sudah dapat memastikan jalur evakuasi aman untuk anak itu. Terngiang-ngiang suara samar orang-orang dari luar menembus tebalnya reruntuhan, "Sabar, sabar ya dik, kenang Al-Fatih." Saya balas, "Nggih pak, nggih." Begitu terus, sampai saya pingsan. Namun, selama 2 malam itu, yang Al-Fatih lihat hanyalah kegelapan. Tubuhnya tertutup material berpasir dalam posisi merebah miring. Hanya bagian kepalanya yang bisa dibilang tidak tertutup material reruntuhan, menciptakan ruang yang membuat Al-Fatih bisa bernapas. Al-Fatih adalah satu dari 5 anak yang berhasil dievakuasi tim SAR gabungan dari reruntuhan Musalape. Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur, sepanjang Rabu, tanggal 1 Oktober. Pada Senin, tanggal 29 September sore, Al-Fatih salat berjamaah di musala itu. Dia sempat lari menyelamatkan diri, tetapi terlambat. Ada getaran, lalu saya langsung lari dan bangunan runtuh. Beberapa saat kemudian, Al-Fatih sempat meminta tolong. Dia juga mendengar suara minta tolong itu dari beberapa penjuru lokasi reruntuhan. Al-Fatih mengaku tidak sadarkan diri, dia tidak bisa lagi membedakan dirinya yang sedang sadar atau mimpi. Inilah yang terjadi pada dirinya saat tim SAR gabungan berpacu dengan waktu pada Senin tanggal 29 September hingga Rabu tanggal 1 Oktober, malam dalam, Golden Time, mencari tanda-tanda kehidupan di bawah reruntuhan bangunan. Sempat ada selang air, saya minum, tapi itu terasa seperti mimpi, jelas Al-Fatih. Yang dia ingat hanyalah, badannya sulit bergerak. Bahkan, Al-Fatih bilang, dia serasa tidur selama seminggu lamanya. Dalam detik-detik penyelamatannya, Al-Fatih mendengar suara seperti mengetuk sesuatu. Ketika terbangun, ada lubang, dan tim penyelamat, tambahnya. Saya disuruh merangkak, lalu bisa keluar, dan langsung masuk ambulans. Ketika sadar sudah selamat, sebuah kalimat terlontar dari mulut Al-Fatih, "Tolong belikan es." Petik 2. Ambulans selalu membawa Al-Fatih ke rumah sakit terdekat. Al-Fatih anak kita semua. Pada Rabu malam 01.10 tangis Abdul Hanan Ihsan langsung pecah di tengah para wali santri yang masih menunggu penyelamatan anak mereka di posko evakuasi. Tim Basarnas menghubungi Hanan malam itu, menyampaikan kabar baik yang ia nantikan sejak Senin sore. "Saya tidak terbayang, anak saya berada di daftar yang selamat, saya mencoba membaca salawat tak henti," ungkap Hanan. "Ini hampir 70 jam, anak itu kemungkinan tidak bertahan, tapi saya percaya, apabila Al-Fatih ditakdirkan hidup, pasti akan selamat," tambahnya. Acap kali Hanan memandangi ponselnya pada hari-hari penantiannya itu. Melihat foto-foto anak lelakinya, dia juga beberapa kali mengobrol dengan tim Basarnas di posko, mencari tahu proses evakuasi yang sedang berjalan. Rasa syukurnya pecah ketika kabar baik itu datang. Namun, dia juga memahami kecemasan para orang tua yang menantikan anak mereka bisa kembali dalam "Apan, Al-Fatih kini jadi anak kita bersama, kalau misal ada dari orang tua yang anaknya ditakdirkan syahid, ini anak kalian juga, semoga semua diberikan ketegaran." Kamis 02.10 pagi, senyum semringah menghiasi wajahnya. Dia duduk di samping anaknya yang berbaring di ranjang ruang rumah sakit. "Kamu paling suka apa, ayam atau daging?" tanya Hanan kepada anaknya. "Ayam," sambut Al-Fatih. Al-Fatih nampak lemas, sesekali tersenyum ketika sang ayah mengajaknya bercanda. Tak lama, sang ibu telaten memotong kuku dan membersihkan tangan Al-Fatih. Raut wajah keluarga itu kini sudah berubah, jika dibandingkan dalam pagi yang sama pada Rabu 01.10. "Mudah-mudahan kalau bertawakal ada kemudahan, dan banyak anak yang bisa terselamatkan," ungkap Hanan pada Rabu 01.10. Pagi, Hanan sebagai ayah yang tak tahu nasib anaknya kala itu duduk sepanjang hari, bersandar di tembok koridor pesantren, tempat dia dan banyak wali santri menanti kepastian. Hingga Rabu malam, ketika harapan semakin tipis,
suara ambulans dari kejauhan menggema sampai posko evakuasi yang jaraknya sekitar 200 meter dari reruntuhan. Kabar dari mulut ke mulut sebelum Basarnas mengumumkan korban selamat sudah muncul di kalangan para wali murid. Pada momen itu, Hanan belum mengetahui anaknya selamat. Semua wali santri di lokasi itu sama-sama penuh cemas. Namun, beberapa saat kemudian, tangis bahagia Hanan membasahi pipinya, di tengah hiruk-pikuk manusia di posko evakuasi itu. Rencana selanjutnya, selang 12 jam setelah penyelamatan Al-Fatih, dokter memberitahu Hanan bahwa keadaan Al-Fatih cukup stabil sehingga sang anak bisa lekas pulang ke Bangkalan, Madura. Tidak ada luka dalam, hanya saja, beberapa bekas luka terlihat dari lengannya. Sang ayah kemudian menantangnya, "Al mau apa?" Al-Fatih menjawab, "Mau motor 2 tak?" Petik 2. Hanan menunggu pemulihan fisik dan psikis anaknya, sehingga di kemudian hari, dirinya bisa benar-benar merencanakan langkah terbaik untuk sang anak. Ponsel Hanan berdering, ada panggilan video masuk. Adik Al, sapaan akrab Al-Fatih, menelepon. "Kakak, kapan pulang?" tanya sang adik di ujung sana. "Besok," jawab Al-Fatih dengan mantap. Tentunya Hanan menunggu kepastian dari dokter yang merawat Al-Fatih. Namun yang jelas, Hanan mengaku baru bisa mandi dan makan terasa lebih enak setelah tahu keadaan anaknya yang selamat. Musala Ponpes di Sidoarjo ambruk saat santri salat asar berjemaah. Bangunan musala di Asrama Putra Pondok Pesantren Al-Khozini di Desa Buduran, Sidoarjo, ambruk saat jemaah tengah melaksanakan salat asar. Kurang lebih 100 orang santri melaksanakan salat saat bangunan ambruk. Diduga ada sekitar 100 santri yang melaksanakan ibadah salat asyar, kata salah satu santri, Wakit, dilansir Detik Jatim, Senin, tanggal 29 September tahun 2025. Ketua RT setempat, Munir, mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat sore tadi. Dia mengatakan ada suara orang meminta tolong dari dalam reruntuhan. "Di dalam masih ada suara. Ada orang yang minta tolong," ujar Munir. Sempat terdengar suara gemuruh disertai getaran yang mengejutkan warga saat bangunan itu ambruk. Menurut Munir, musala tersebut masih dalam tahap pembangunan. Korban tidak ngitung, sepertinya luka-luka biasa, lanjutnya. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.